Banyak di antara kita yang merasa lidah ini ringan mengucap sesuatu. Tapi siapa sangka, beberapa kalimat yang terdengar sepele justru bisa menyeret seseorang ke dalam dosa besar tanpa disadarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, tanpa dipikirkan, namun karenanya ia tergelincir ke dalam neraka lebih dalam dari jarak timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita renungi bersama. 13 kalimat yang sering diucapkan manusia, namun di sisi Allah, bisa menjadi dosa besar. Kesombongan adalah penyakit hati yang paling halus, tapi paling mematikan. Ia bisa menyelinap lewat ucapan, nada suara, bahkan ekspresi wajah. Banyak orang tidak sadar bahwa kalimat yang diucapkannya dengan enteng ternyata mengandung kesombongan. Dosa besar yang menjadi sumber kehancuran iblis dan penyebab turunnya murka Allah. Coba perhatikan kalimat seperti, aku lebih pintar dari dia. Dia cuma bawahan, nggak selevel sama aku. Kalau bukan aku, nggak akan sukses proyek ini. Sekilas terdengar biasa. Tapi di sisi Allah, kalimat itu mengandung racun, merasa diri lebih baik, menolak kebenaran, dan merendahkan sesama manusia. Itulah hakikat takabur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan lewat ucapan menunjukkan dua hal, hati yang lupa asal-usulnya, dan lidah yang tidak lagi takut kepada Allah. Lidah yang sombong sering meremehkan orang lain, menolak nasihat, bahkan merasa paling benar. Padahal semua kelebihan adalah titipan, bukan hasil mutlak dari diri sendiri. Dalam sejarah, iblis tidak menolak Allah, tapi menolak perintahnya karena merasa lebih mulia. Ia berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Satu kalimat, hanya satu, tapi cukup membuatnya terusir dari surga untuk selama-lamanya. Itulah betapa berbahayanya ucapan yang lahir dari kesombongan. Manusia sombong sering lupa bahwa yang ia sombongkan bisa lenyap dalam sekejap. Kekayaan, jabatan, kecantikan, atau kepandaian bukan miliknya secara mutlak. Semua bisa dicabut kapanpun Allah berkehendak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, sesungguhnya Allah tidak akan melihat orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesombongan bukan hanya dari cara berpakaian, tapi juga dari cara bicara. Orang yang merasa dirinya di atas orang lain akan kehilangan rasa syukur. Ia tidak lagi melihat nikmat Allah, tapi terus mencari alasan untuk menganggap dirinya istimewa. Padahal, semakin tinggi seseorang memuji dirinya sendiri, semakin rendah nilai dirinya di hadapan Allah. Bahkan di akhirat nanti, orang-orang yang sombong akan diperkecil tubuhnya seperti semut, diinjak-injak oleh manusia karena ucapan dan kesombongannya di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka berhati-hatilah, sahabat, satu kalimat merendahkan bisa menghapus keberkahan hidup, lebih baik diam daripada berkata yang menunjukkan kesombongan. Karena di mata Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi kedudukannya, tapi yang paling rendah hatinya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Putus asa bukan hanya perasaan, tapi bisa menjadi dosa besar ketika keluar dalam bentuk ucapan yang menolak rahmat Allah. Kalimat seperti, aku nggak pantas diampuni. Allah pasti benci sama aku. Aku sudah terlalu banyak dosa, percuma tobat. Sekilas terdengar sebagai bentuk penyesalan, tapi sebenarnya itu adalah bentuk keputusasaan terhadap rahmat Allah, dan itu termasuk dosa besar. Allah berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Mengapa begitu berat dosanya? Karena ketika seseorang mengatakan Allah tidak akan mengampuninya, berarti ia sedang meragukan sifat Maha Pengampun Allah, padahal Allah sendiri telah berjanji,
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Bayangkan, Allah yang menciptakan kita, tahu semua dosa kita, tetap berkata, "Aku ampuni semuanya." Tapi manusia justru menjawab, "Tidak mungkin, aku sudah terlalu kotor." Bukankah itu seperti menghina kasih sayang Allah? Setan sangat senang dengan kalimat seperti ini. Ia tahu manusia punya iman, maka ia tidak menyuruh langsung untuk kafir. Tapi ia bisikan rasa putus asa agar manusia berhenti berdoa dan bertaubat. Setan berbisik, "Untuk apa kamu tobat? Toh sudah terlambat." Padahal tidak ada kata terlambat bagi orang yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika kamu tidak berdosa, niscaya Allah akan menggantikanmu dengan kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Allah mencintai hamba yang berdosa tapi menyesal, namun ia membenci hamba yang berdosa lalu berputus asa. Karena keputusasaan menutup pintu harapan dan doa. Padahal doa adalah tanda bahwa hati masih hidup. Maka, setiap kali mulut ini ingin berkata, "Aku nggak mungkin diampuni," cepatlah ganti dengan kalimat, "Ya Allah, aku tahu aku banyak dosa, tapi Engkau lebih besar dari dosaku." Jangan biarkan kalimat keputusasaan menghancurkan keyakinan kita. Ingat, semua dosa bisa dihapus dengan satu kalimat. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang tidak diampuni hanyalah syirik dan keangkuhan untuk meminta ampun. Kalimat putus asa sering lahir dari hati yang lelah, tapi justru saat itu, Allah paling dekat, jadi jangan berhenti memanggil namanya. Meski 1000 kali jatuh dalam dosa yang sama, sebab Allah bukan hanya Tuhan bagi orang suci, tapi juga Tuhan bagi pendosa yang ingin kembali. Lidah manusia bisa menjadi sumber kebaikan yang mengangkat derajat ke surga, atau menjadi pedang tajam yang menusuk kehormatan sesama hingga menjerumuskan ke neraka. Salah satu dosa besar yang sering dilakukan tanpa sadar adalah ghibah, menggunjing, dan fitnah, menyebar dusta. Kalimat seperti, "Kamu tahu nggak?" katanya si fulan itu. "Aku cuma ngomong yang bener kok, bukan fitnah. Aku cerita aja, biar orang lain hati-hati sama dia." Sekilas terdengar seperti obrolan ringan, tapi hakikatnya bisa sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda, "Ghibah adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai." Lalu ditanya, "Bagaimana kalau yang aku katakan itu benar?" Beliau menjawab, "Jika apa yang engkau katakan benar, itu ghibah. Jika tidak benar, itu fitnah." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, bahkan jika yang dikatakan benar, tetap dosa. Apalagi jika salah. Begitu seriusnya dosa ini, sampai Allah menggambarkannya dengan perumpamaan yang mengerikan. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ketika seseorang membicarakan aib saudaranya, ia sebenarnya sedang memakan daging saudaranya sendiri, dalam makna spiritual. Karena setiap kata yang diucapkannya adalah luka bagi orang lain, dan dosa bagi dirinya. Ironinya, banyak orang merasa ringan melakukannya, bahkan menjadikan ghibah sebagai bumbu obrolan di warung, di kantor, bahkan di grup WhatsApp. Ghibah telah menjadi budaya yang dibungkus dengan kata, sekadar cerita. Padahal satu kalimat saja bisa menghapus amal ibadah bertahun-tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada orang yang bangkrut di hari kiamat. Ia datang membawa pahala solat, puasa, dan zakat. Namun ia pernah mencela orang ini, menuduh orang itu, mengambil harta orang lain. Maka pahala kebaikannya diberikan kepada mereka, hingga habis. Lalu dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka."
Hadis riwayat Muslim. Begitu besar bahaya lidah, karena saat membicarakan orang lain, seseorang sedang mengangkat timbangan dosa orang itu dan menumpuk dosa bagi dirinya sendiri. Ghibah bukan hanya merusak hubungan sosial, tapi juga memutus hubungan dengan Allah. Fitnah bahkan lebih kejam lagi. Ia bukan hanya melukai, tapi menghancurkan kehormatan seseorang. Fitnah bisa memecah keluarga, merusak nama baik, bahkan mengorbankan nyawa. Allah berfirman, fitnah itu lebih besar, dosanya, daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Maka siapapun yang menyebarkan berita tanpa tabayyun, tanpa memastikan kebenarannya, sama saja ikut menyalakan api fitnah, dan setiap kali seseorang membagikan kebohongan di dunia maya, malaikat mencatat dosa yang terus bertambah selama berita itu beredar. Sahabat, berhati-hatilah, lidah yang membicarakan orang lain tidak hanya melukai, tapi juga mengundang murka Allah. Lebih baik diam daripada bicara yang menghapus pahala. Satu kalimat bisa menjadi tiket ke neraka, tapi satu diam bisa menjadi alasan Allah menutupi aibmu di dunia dan akhirat. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari a Muslim. Syirik bukan hanya menyembah berhala, syirik bisa sangat halus. Lebih halus dari semut yang berjalan di atas batu di malam gelap. Kadang ia keluar bukan dari perbuatan, tapi dari ucapan yang tampak biasa. Contohnya, kalau bukan karena dia, aku pasti mati. Untung ada jimat ini, rezekiku lancar. Dia yang bikin hidupku bahagia. Kalimat seperti ini tampak ringan, tapi sesungguhnya mengandung syirik khafi, syirik kecil yang tersembunyi. Karena di dalamnya ada pengakuan bahwa kekuasaan, keselamatan, dan rezeki berasal dari selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan, termasuk syirik. Katakanlah, kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Hadis riwayat Ahmad. Kata, dan, dalam kalimat itu menunjukkan penyetaraan, sedangkan, kemudian, menempatkan makhluk hanya sebagai perantara, perbedaan kecil di lidah, tapi sangat besar di sisi Allah. Bentuk syirik halus lainnya adalah riya, yaitu beramal untuk dilihat manusia. Kadang seseorang berkata, aku mau sedekah biar dibilang dermawan, atau, aku salat biar orang tahu aku taat. Padahal, ketika niat bukan lagi karena Allah, maka amal itu sirna, walau tampak besar di mata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Betapa halusnya syirik jenis ini. Ia menyusup dalam kalimat pujian, rasa bangga, atau ucapan yang menyanjung manusia lebih dari Sang Pencipta. Bahkan dalam keseharian, kita sering mengucapkan hal yang menyalahi tauhid tanpa sadar. Misalnya, rezekiku datang karena bosku baik. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah, bos hanyalah jalan. Atau saat seseorang berkata, kalau bukan karena amulet ini, aku pasti celaka. Padahal keselamatan hanya datang dari perlindungan Allah. Allah berfirman, dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya. Quran Surat Yusuf ayat 106. Ayat ini menggambarkan betapa banyak orang yang beriman secara zahir, tapi masih menyekutukan Allah dalam keyakinan atau ucapan. Itulah syirik halus, tidak tampak di mata, tapi membatalkan pahala tanpa disadari. Maka latihlah lidah dan hati untuk selalu menisbatkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Katakan, alhamdulillah, berkat izin Allah, lalu karena bantuan fulan. Bukan, karena fulan saja, tapi, karena Allah, kemudian fulan. Karena siapapun yang menisbatkan kekuatan, keselamatan, dan keberhasilan sepenuhnya pada makhluk, berarti telah menempatkan makhluk di posisi Tuhan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan mengampuni selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48.
Syirik adalah dosa terbesar yang menghapus seluruh amal, dan syirik halus lebih berbahaya, karena pelakunya sering tidak merasa berdosa. Jaga lisanmu dari ucapan yang menodai tauhid. Sebutlah nama Allah dalam setiap keberhasilan, setiap keselamatan, setiap nikmat, karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, dan amal menjadi bersih dari noda syirik. Manusia bisa menanggung lapar, bisa menahan lelah, tapi tidak semua mampu menahan luka yang lahir dari kata-kata. Lidah tidak bertulang, tapi sering lebih tajam dari pedang. Satu kalimat bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup, bahkan menghancurkan kepercayaan dirinya, dan seringkali pelakunya tidak sadar bahwa yang diucapkannya telah menjadi dosa besar di sisi Allah. Kalimat seperti, "Kamu itu nggak ada gunanya. Udah, kamu nggak usah ikut. Nanti malah rusak. Makanya jangan sok pintar. Toh hasilnya tetap gagal." Sekilas seperti ucapan spontan, tapi di hati orang yang menerimanya, itu bisa seperti panah yang menancap tanpa bisa dicabut. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang selamat muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan bahwa lisan harus menjadi sumber kebaikan. Karena jika dari mulut ini keluar kata yang menyakiti, maka pahala akan berpindah kepada orang yang disakiti, bahkan jika ia tidak membalas sama sekali. Allah sangat membenci hamba yang menjatuhkan saudaranya dengan ucapan. Banyak orang menyangka bahwa menyakiti hati tidak apa-apa, asal tidak menampar atau memukul. Padahal luka fisik bisa sembuh, tapi luka hati bisa bertahan seumur hidup. Kata yang kasar, hinaan, makian, atau ejekan bisa menimbulkan trauma dan keputusasaan. Sungguh, Allah Maha mengetahui setiap hati yang tersakiti oleh lisan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang mengucapkan satu kalimat yang tidak ia perhatikan, namun karena kalimat itu ia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Ucapan itu bisa berupa cemoohan kecil, candaan yang berlebihan, atau sarkasme yang menyinggung perasaan. Betapa sering kita berkata, "Ah, aku cuma bercanda." Padahal tawa kita lahir di atas air mata orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang lain tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ucapan yang menyakiti juga termasuk merendahkan ciptaan Allah, misalnya, menertawakan fisik, warna kulit, cara bicara, atau kondisi seseorang. Padahal semua diciptakan oleh Allah dengan hikmah yang agung. Setiap kali seseorang menghina ciptaan, maka ia secara tidak langsung menghina Sang Pencipta. Allah berfirman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Maka siapapun yang menjadikan lisannya alat penghinaan, sesungguhnya sedang menumpuk dosa besar yang bisa menghapus amal-amal kebaikan. Ucapan yang merendahkan adalah tanda hati yang gelap, sedangkan ucapan yang menenangkan adalah bukti iman yang hidup. Cobalah renungi, mungkin kita pernah membuat orang lain menangis lewat kata, dan jika iya, mintalah maaf. Karena tangisan orang yang terzalimi bisa menjadi sebab kehancuran kita di akhirat. Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena antara dia dan Allah tidak ada penghalang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jagalah lisanmu, wahai saudaraku, sebelum bicara, tanya pada hatimu. Apakah kata ini akan menyembuhkan, atau melukai? Jika tak membawa manfaat, lebih baik diam. Sebab diam yang menjaga hati orang lain lebih mulia daripada ucapan yang membuatmu menyesal selamanya. Keluhan seringkali terasa wajar ketika hidup berat. Mulut spontan berkata, kenapa nasibku begini? Aku capek. Hidup ini nggak adil. Kenapa Allah kasih ujian terus? Padahal di balik kalimat itu, bisa tersembunyi dosa besar. Menolak takdir Allah, sebab seorang mukmin sejati yakin, tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah, dan semua yang Allah pilih pasti ada hikmahnya. Allah berfirman, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surat At-Taghabun ayat 11.
Mengeluh adalah tanda hati yang tidak ridho, dan ketika keluhan itu diucapkan dengan nada protes, seolah berkata bahwa Allah tidak adil, maka itu menjadi dosa besar. Karena sejatinya, ia sedang menuduh Allah berbuat salah dalam menetapkan takdirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka baginya keridoan Allah, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap kali kita berkata, "Kenapa hidupku selalu begini?" Sebenarnya kita sedang membandingkan takdir kita dengan orang lain. Padahal setiap takdir sudah diukur dengan sempurna oleh Allah, sesuai kadar kemampuan masing-masing hamba. Allah tidak pernah salah dalam memilih ujian bagi seorang mukmin. Keluhan juga membuat hati gelap dan menjauh dari rasa syukur. Semakin sering mengeluh, semakin sulit melihat nikmat yang masih kita miliki. Padahal di balik setiap cobaan, ada nikmat yang menunggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lihatlah kepada orang yang di bawahmu, dan jangan melihat kepada orang yang di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Muslim. Orang yang selalu mengeluh tidak akan pernah merasa cukup, bahkan ketika hidupnya penuh berkah. Sebaliknya, orang yang bersyukur akan tenang, meski hidupnya sederhana. Karena ketenangan bukan lahir dari kelimpahan harta, tapi dari rasa ridho terhadap takdir. Keluhan juga membuat doa tertolak. Bagaimana mungkin seseorang meminta pertolongan kepada Allah, sementara di waktu lain ia menyalahkannya atas ujian yang sama? Doa akan kuat jika diiringi keyakinan, bukan kekecewaan. Maka, saat cobaan datang, ucapkanlah kalimat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qadar Allahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkannya, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Kalimat ini bukan sekadar pasrah, tapi bentuk penerimaan penuh cinta. Dengan ucapan ini, hati menjadi ringan, karena kita sadar, Allah tidak menulis takdir untuk menyiksa, tapi untuk menguatkan. Jadi, berhentilah berkata, "Kenapa aku?" dan gantilah dengan, "Apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku lewat ini?" Sebab setiap cobaan membawa pelajaran, dan setiap kesulitan membawa kemudahan. Allah tidak menulis takdir buruk bagi hambanya, tapi hanya menguji siapa yang sabar, dan siapa yang putus asa. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Saudara-saudaraku seiman, betapa banyak dari kita yang merasa diri ini tak pernah berbuat dosa besar, tapi lupa bahwa dosa itu kadang bersembunyi di balik kata-kata yang terasa biasa. Lidah ini bisa jadi penyelamat, tapi juga bisa menjadi penyebab kehancuran kita di akhirat nanti. Mungkin kita pernah bicara tanpa sadar, bercanda tanpa pikir, atau mengeluh tanpa iman, tapi ingatlah, Allah tidak pernah lupa pada setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Semuanya tercatat, sekecil apapun itu. Maka, mulai hari ini, jagalah lisanmu seperti engkau menjaga hatimu. Gunakan ucapanmu untuk menenangkan, bukan menyakiti. Untuk membangun, bukan menghancurkan. Untuk bersyukur, bukan mengeluh. Karena di hadapan Allah, setiap kalimat memiliki berat. Bisa menjadi pahala yang menuntun ke surga, atau dosa yang menyeret kita ke neraka. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like jika kamu ingin semakin banyak orang tersentuh oleh pesan ini. Share kepada sahabat dan keluargamu, agar mereka pun tahu bahaya kata yang tampak sepele, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kajian berikutnya, yang insya Allah akan membuka mata hati kita tentang dosa-dosa tersembunyi yang sering tak kita sadari. Semoga Allah menjaga lisan kita dari kata yang menyesatkan, dan menjadikan ucapan kita sumber kebaikan yang tak terputus hingga hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.